Mengenal bisa sambil berkenalan. Ya. Bapak Ibu, jadi saya merasa bahwa tapi ini hanya perasaan ya. Semoga ini tidak benar dan bukan ngepas-ngepaskan ya, tapi di minggu ini khususnya ya, saya itu merasa ada banyak sekali gangguan yang berusaha mengalihkan ya. Jadi untung khotbah ini sudah disiapkan minggu lalu Bapak Ibu Saudara. Jadi minggu ini kita tinggal final ya, jadi enggak terlalu sulit. Nah saya bayangkan kalau khotbah ini disiapkan minggu ini Bapak Ibu Saudara, waduh minggu ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat mengalihkan gitu Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya merasa ini ada apa gitu, sampai kita naik mimbar aja ya, mic-nya udah disiapkan, udah dikasih selotip ya. Tiba-tiba jatuh gitu Bapak Ibu Saudara. Wah, nah ya, jadi saya percaya bahwa kuasa jahat itu tidak pernah suka ketika anak-anak Tuhan akan mendengarkan perkataan Tuhan. Amin. Dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa pagi hari ini yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan iblis mungkin tidak senang Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kebenaran pagi hari ini yang saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara ini akan membukakan kita, menyadarkan kita kepada pemahaman yang baru yang lebih baik lagi. Kita akan mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa setiap nasihat dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di tempat ini itu semuanya saling berkaitan. Amin. Ya, saling berkaitan. Setiap khotbah-khotbah tema yang disampaikan itu sifatnya konstruktif atau membangun Bapak Ibu Saudara kepada satu tujuan, yaitu apa Bapak Ibu? Pertumbuhan kita di dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan siapa saudaraku? Yesus ya, akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya selalu ingatkan Bapak Ibu, perjalanan iman kita di gereja ini yang mungkin tahun depan kita akan buat satu modul dalam bentuk kelas-kelas Bapak Ibu Saudara, dan kami bukan memastikan tapi karena firman Tuhan berkata barang siapa yang tumbuh di dalam kasih karunia, hidup mereka juga akan menjadi lebih baik. Amin. Ya, jadi saya sangat mendorong Bapak Ibu ketika nanti kelas ini dibuka, Bapak Ibu Saudara yang sudah jemaat harusnya ikut duluan. Dan saya percaya kalau nanti semua kelas ini bisa selesai, saya berdoa dan percaya Bapak Ibu Saudara Tuhan akan kerjakan hal-hal yang luar biasa. Karena saya yakin ya bahwa ketika seseorang itu sudah masuk dalam peristirahatan, maka mereka akan melihat dan menikmati bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Jadi level yang pertama Bapak Ibu Saudara, kelas yang pertama nanti kita akan berikan tema diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi saya berharap semua kita bisa bergabung karena mungkin kita sudah mendengar tapi lupa ya. Kita perlu diingatkan secara intens di dalam kelas ini. Kemudian setelah kelas ini selesai kita masuk kelas berikutnya, yaitu kita ajarkan tentang iman. Iman dalam mengelola keuangan, iman dalam pernikahan, iman dalam semua. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Amin. Katakan bersama-sama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Bapak Ibu Saudara mengharapkan apa? Keuangan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara mengharapkan apa? Hutang-hutang dilunaskan. Bapak Ibu Saudara mengharapkan apa? Keluarga yang berbahagia. Semuanya dasarnya harus apa saudaraku? Dasarnya iman. Amin. Nah ini akan dibahas di kelas tentang iman. Kemudian kelas dipimpin oleh Roh Kudus. Nah goalnya Bapak Ibu Saudara ketika kita sudah melewati 3 kelas ini, harusnya kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia. Amin. Nah ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia, secara otomatis kita akan masuk dalam syabat shalom atau rest in his peace. Ya, bukan rest in peace mati Bapak Ibu Saudara, tapi benar-benar di dunia ini kita tidak lagi merasakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Wah Pak, itu rasanya kayak gimmick aja, sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Bagaimana bisa orang hidup di dunia ini tidak lagi merasakan ketakutan, tidak lagi merasakan kekhawatiran, tidak lagi merasakan kecemasan. Nah itu kan pikiran dunia. Tapi kalau Tuhan yang bekerja bagi kita, tidak ada yang
Amin, saudaraku. Beri salam kiri kanan, katakan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk seseorang bisa hidup di tengah-tengah dunia yang sulit, yang menakutkan, hidup tanpa rasa takut, cemas dan khawatir, bisa. Jangan pernah mendengarkan kata orang bahwa tidak mungkin, bisa. Karena Tuhan yang mengerjakan bagi kita, amin. Kalau kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, biar orang bisa, kita ngomong nggak bisa karena kita yang mengerjakan. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakan, orang lain bilang nggak bisa, kita tetap percaya kita bisa. Amin. Sebab kita tahu Tuhan yang mengerjakan untuk kita. Haleluya. Jadi singkat aja. Nah, mari kita baca Bapak Ibu bersama-sama Roma 8 ayat 24. Ayat pertama kita hari ini. 2, 3. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat berikutnya. 2, 3. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita ini sungguh luar biasa. Ditulis oleh seseorang yang sangat pintar sekali, namanya Paulus. Ya, 75% kitab di Perjanjian Baru itu ditulis oleh seseorang yang bernama Paulus. Dan Paulus ini adalah orang yang sangat pintar sekali, sehingga tulisannya ini sangat mudah dipahami, sangat mudah dicerna Bapak Ibu Saudara. Ya. Paulus berkata bahwa kita diselamatkan di dalam pengharapan. Katakan bersama-sama pengharapan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya dalam hidup yang kita jalani kita punya banyak sekali pengharapan. Betul? Betul? Berapa banyak yang masih punya pengharapan di sini? Dan pengharapannya belum terlihat. Ya, banyak ya, banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata kita diselamatkan di dalam pengharapan sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, Alkitab berkata kalau sesuatu itu sudah kita lihat, apa yang mau kita harapkan lagi? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Semua yang terlihat tidak perlu diharapkan, betul? Misalnya nih pagi hari ini di tempat ini saat ini saya berkata kepada semua jemaat, saya berharap Bapak Ibu Saudara bahwa Pak Yakub dan Ibu akan datang di ibadah hari ini. Kan lucu. Orang Pak Yakub dan Bu Foni sudah ada di tengah-tengah kita. Masa saya pakai istilah saya berharap? Kan enggak mungkin. Ya kan? Nah, semua yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ya. Semua Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya Alkitab berkata bahwa hidup yang kita hidupi ini bukan karena apa saudaraku? Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Percaya bahwa apa yang belum kita lihat, tapi sudah disediakan oleh Tuhan. Dan itu pasti akan kita lihat saat indah pada waktu Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau hari-hari ini segala sesuatu yang kita inginkan sepertinya tidak terlihat dalam hidupmu. Rasanya semakin tertutup, rasanya semakin gelap, rasanya semakin berantakan, semakin kacau. Sepertinya kita benar-benar kehilangan gambaran akan sesuatu yang kita harapkan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya sakit penyakit kita disembuhkan. Tapi rasa-rasanya semakin parah. Rasa-rasanya malah ada bagian-bagian tubuh yang tidak sakit sekarang merasa sakit. Seolah-olah apa yang kita harapkan semakin lama semakin jauh, jauh, dan jauh. Semuanya semakin gelap, berantakan, kacau balau. Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Karena itulah kehidupan kita di dalam Yesus. Bahwa semua yang tidak kita lihat itulah pengharapan. Itulah yang Tuhan akan berikan bagi kita. Amin. Tetap percaya, tetap berharap, jangan pernah putus asa. Amin. Karena kalau kita hidup dengan apa yang kita lihat, itu bukan kehidupan di dalam Yesus. Kehidupan di dalam Yesus adalah kehidupan oleh percaya. Sehingga semakin kita tidak melihat, semakin kita percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan hal itu bagi kita. Karena kita diselamatkan di dalam apa saudaraku? Pengharapan. Kita diselamatkan
di dalam sesuatu yang kita tidak pernah lihat. Nah ini yang saya ingin beritahukan kepada jemaat. Banyak orang berpikir, Pak saya sudah berdoa, Pak saya sudah baca Alkitab, Pak saya sudah merenungkan firman Tuhan, Pak saya sudah dengarkan khotbah-khotbah Injil kasih karunia, Pak saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memperkatakan firman Tuhan. Tapi sepertinya rasa-rasanya kok apa yang saya doakan, yang saya harapkan semakin jauh dari saya. Semakin berantakan, semakin kacau. Bapak Ibu Saudara saya kuatkan hari ini. Jangan pernah putus asa. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia tidak pernah lupakan janji-janjinya. Dia pasti menepatinya indah pada waktu Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlalu lambat dan tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu pas saat Anda butuh. Tuhan pasti sediakan. Amin. Saya ingin saksikan salah satu peristiwa di minggu ini yang ya buat saya cukup mengganggu. Ya sebenarnya bukan masalah apapun Bapak Ibu Saudara, tapi benar-benar karena kita ini semakin menikmati kasih karunia semakin jauh dari masalah. Haleluya. Amin. Saya berdoa jemaat di tempat ini juga mengalami hal yang sama. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, tiba-tiba pagi-pagi itu istri saya WA. HP-nya Noni kecemplung ember. Waduh, saya pikir ini HP baru dibeli tahun lalu, ya kan? Kecemplung Bapak Ibu Saudara. Ini istri saya ini memang kan kadang tangannya ini punya keunikan, suka kadang bawa apa jatuh. Terus ya gak bisa ini loh, kokoh gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah saya pikirannya waduh, nah terus saya mikir loh kecemplung air kok bisa WA. Terus saya tanya loh kok bisa WA, ya gak tahu ini bisa. Wah puji Tuhan. Nah lalu dia berangkat ke Salatiga untuk kerja Bapak Ibu Saudara. Nah biasanya dia kalau berangkat dia kirim share lokasi supaya saya bisa pantau di jalan. Lalu nanti sampai di Salatiga dia info lagi sudah sampai kok gitu. Nah terus saya cek antara berangkat dan sampainya selisih lebih lama atau lebih cepat. Nah biasanya kita ngobrol lagi gitu. Nah ini saya ingat jam ini harusnya dia kabarin saya sudah sampai. Kok belum ngabarin Bapak Ibu Saudara. Saya panik. Saya telepon WA gak nyambung. Saya telepon GSM enggak nyambung Bapak Ibu Saudara. Waduh, sudah ini hati ini Bapak Ibu Saudara kan istri itu belahan hati ya katanya. Jadi kalau yang sebelah ada apa-apa ini kan harusnya suami-suami deg gitu. Benar ya Bapak-Bapak ya? Halo Bapak-Bapak, kok enggak ada amin? Halo Bapak-Bapak, benar enggak? Kalau sebelah hatimu ada sesuatu harusnya deg gitu kan? Bukan haleluya loh. Tolong ibu-ibu pastikan bapak-bapak ya. Harusnya kan gitu, deg gitu. Waduh, saya panik Bapak Ibu Saudara. Lalu di tengah-tengah kepanikan saya baru ingat. Wah ini pasti HP-nya mati ini. Udah sepanjang hari itu Bapak Ibu Saudara. Saya itu merasakan hidup seolah-olah istri saya itu enggak ada. Duh kayak orang bingung, orang susah ya. Biasanya seharian itu kami komunikasi itu nggak bisa berhubungan, nggak bisa lewat orang lain, ya kan? Rasa-rasanya saya bilang waktu dia pulang, sore kan akhirnya pulang. Saya bilang gini, waduh rasanya kayak hidup Noni itu meninggal, saya bilang gitu. Iya, aduh rasanya kehilangan. Amin Bapak-Bapak ya. Amin. Tes lagi amin. Amin. Ya, Bapak-Bapak saya percaya amin. Nah, ternyata rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di perjalanan siang itu, saya kan menghadiri acara penamatan sekolahnya Cleon kelas 5, dia naik kelas 6. Saya enggak berpikir sih, saya cuma berpikirnya saya mesti cari handphone baru gitu. Saya mulai lihat-lihat ya HP apa ini yang cocok gitu kan. Nah, terus saya panggil Cleon, HP-nya Mami rusak. Hah, kok bisa gitu, kecemplung air. Terus dia bilang, beli lagi yang baru. Ya siap, saya bilang gitu. Nah Bapak Ibu,
Waktu saya duduk, tiba-tiba ada WA masuk, ceting gitu kan. Ada bukti transfer dikirim gitu. Berkat dari Yesus gitu. Waduh, lumayan Bapak Ibu Saudara untuk persiapan beli handphone. Nah, ya enggak kecil tapi enggak terlalu besar, tapi lumayan buat HP. Nah, Bapak Ibu, saya langsung bilang sama si pemberi ini, loh kok kok transfer gitu, kok ditransfer, ada dalam rangka apa, saya bilang gitu. Ya kan katanya apapun yang Yesus lakukan, just do it katanya. Kayaknya dia mendengarkan khotbah kita online ya. Dia bukan di sini. Nah, terus saya bilang, waduh Tuhan, berarti Tuhan ngomong ini sama orang ini ya. Ngomong kalau HP-nya anakku ya, katanya Pak Yakub kan nggak boleh ngomong hamba ya kan. Nah, HP-nya anakku rusak nih ya kan. Tolong kamu kirim uang. Wah Bapak Ibu Saudara, gak tahu, gak pernah loh dia kirim-kirim berkat. Kirim uang Bapak Ibu Saudara. Terus saya bilang, ya udah terima kasih, saya bilang gitu. Saya bilang gini, tapi jujur dalam hati Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong, sebenarnya saya gak terlalu berlebihan senangnya dengan berkat yang kalian berikan, saya bilang gitu. Tapi yang membuat saya lebih senang itu adalah berarti saya tahu kalian diberkati Tuhan lebih banyak dari yang kalian berikan kepada saya. Itu yang membuat saya senang, saya bilang gitu. Dan saya percaya kalian akan diberkati lebih banyak lagi. Amin saudaraku. Ya. Nah, sebelum ganti HP Tuhan sudah sediakan berkatnya. Lalu saya bilang, yang membuat saya senang kedua adalah, baru saya cerita. Si Christine ini HP-nya baru berenang, jadi mati ini hari ini. Makanya dia nggak bisa aktif gitu. Nah, terus dia bilang, wah luar biasa. Terus saya bilang, nah hal yang sama juga buat kalian. Saya percaya apa yang Tuhan buat kami juga buat kalian. Saat kalian butuh, percayalah Tuhan pasti sediakan. Amin saudaraku. Dan puji Tuhan akhirnya enggak jadi ganti handphone Bapak Ibu Saudara. Dan kami ketemu dengan seseorang yang ternyata cukup pintar membetulkan handphone. Ya, dan harusnya hari ini dia mau ke sini, mau ibadah, tapi dia tadi WA, Pak saya ada tamu, saya enggak bisa ke sini. Enggak apa-apa, saya tunggu besok minggu depan ya. Kenapa Bapak Ibu, saya setiap kali ketemu orang, saya selalu cerita tentang Injil. Dan itu otomatis karena saya begitu menikmati Injil. Saya pengen semua orang yang saya temui mendengarkan Injil. Karena saya tahu Injil itu begitu manis rasanya. Amin jemaat. Saya berdoa Anda di tempat ini harusnya lebih-lebih lagi. Amin. Ya. Dan saya percaya gereja ini akan menjadi lebih banyak orang-orang yang mau menikmati Injil. Nah saudaraku, saya cerita sama dia. Dia orang yang sangat sederhana, bukan orang yang terlihat kaya atau ini. Tapi dia sangat pintar. Dia bilang, Pak ini saya tes dulu. Terus dia tes, dia bisa tahu kerusakannya sekitar ini dan ini. Saya izin buka Pak. Terus saya bilang, saya boleh lihat? Boleh Pak, ditunggu aja gitu. Bisa lihat, kita lihat semua pembukaannya. Lalu dia cek semua. Ternyata cuman bagian casnya yang bermasalah. Dia semprot-semprot, selesai, nyala Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, berapa biayanya? Saya pikir, wah ini mudah sekali nih kalau kita tahu. Nah maksudnya kita nggak ngerti. Cuman disemprot-semprot pembersih, dilap, nyala Bapak Ibu Saudara. Memang kalau ketemu sama ahlinya, nggak sulit. Kalau hari ini Anda merasakan ada yang sulit dalam hidupmu, serahkan pada ahlinya. Amin. Ya, kalau ahlinya gak butuh lama Bapak Ibu Saudara, langsung selesai. Gak ada 1 jam. Saya tanya, Mas berapa biayanya? Dia langsung sebut 60.000 Pak. Saya kasih lebih banyak 2 kalinya Bapak Ibu Saudara. Saya bilang terima kasih, besok kamu datang gereja, kita makan babi, saya bilang gitu. Karena dia orang Kristen. Nah saya ajak. Kita doakan satu kali Bapak ini bisa datang. Bapak Ibu kalau ada kerusakan HP ya nanti bisa ngubungin saya, tak kasih nomornya ya. Jujur, pintar ya. Nah itu orang yang luar biasa. Saya bilang, dia bilang saya ini orang Kristen gitu kan. Terus cuman saya enggak pasang-pasang salib gitu karena menikah dengan istri yang berbeda kepercayaan. Lalu saya bilang, loh saya lihat salib kok di sini. Dia bilang, mana Pak? Enggak ada salib. Saya bilang, ada tuh kelihatan di hatimu. Saya bilang, waduh dia senang. Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, saliblah yang membuat orang bisa jujur. Bukan kita. Amin saudaraku. Ya, nah Bapak Ibu Saudara percayalah.
Di saat kita tidak melihat, Tuhan juga bukan sedang berhenti bekerja. Sekalipun kita tidak melihat, apa yang kita inginkan dan harapkan itu sepertinya semakin jauh, semakin tidak nampak. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja, Tuhan masih bekerja. Amin, saudaraku. Dan itu yang saya saksikan, sementara saya enggak membutuhkan juga dalam tanda kutip. Sebenarnya saya enggak butuh berdoa juga untuk masalah HP istri saya. Tapi Tuhan bekerja. Amin. Tuhan utus anaknya untuk memberikan berkat kepada kami. Yang akhirnya juga kita enggak keluar HP dan kita hanya bayar sekian aja. Nah Bapak Ibu Saudara, percayalah Anda diselamatkan dalam situasi yang tidak terlihat. Amin saudaraku. Ya. Bukan berarti ketika mata kita tidak melihat, Tuhan tidak bekerja. Justru di saat semakin gelap kehidupan kita. Justru di saat semakin berat angin badai itu dalam hidup kita. Yesus sedang ada di dalam perahu kita. Amin. Dia bekerja untuk kita. Amin jemaat. Saya berdoa kalau ada di tempat ini atau menyaksikan ini merasakan kehidupan yang demikian. Saya kuatkan jangan putus asa. Jangan berhenti untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Amin. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Itu dibuktikan ketika Dia menyelamatkan kita di atas kayu salib. Kita mungkin seringkali merasa menyerah atas kehidupan kita. Tapi Yesus, Dia tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita. Amin. Justru Dia selesaikan sampai di atas kayu salib. Dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Kalau ada di antara kita yang merasa sulit, lihatlah perkataan Yesus sudah selesai. Dan terjadilah bagi kita yang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa kalau kita menjalani kehidupan yang sepertinya tidak jelas, Tuhan tetap bekerja bagi kita. Karena kita diselamatkan dalam pengharapan. Jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, Alkitab berkata kita menantikannya dengan tekun. Makanya tema firman Tuhan pagi ini adalah menanti dengan tekun. Nah, kalau ngomong menanti atau menunggu itu sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang apa saudaraku? Membosankan, betul ya? Sesuatu yang menjengkelkan. Seringkali membuat mood kita itu sudah yang pertama senang jadi jengkel. Lihat jam. Waduh, gak teko-teko. 15 menit, 20 menit, 30 menit. Waduh, sudah ngomel Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi Alkitab berkata ketika kita menantikan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ada satu kata yang perlu kita perhatikan yaitu tekun. Katakan bersama-sama tekun. Nah, disinilah yang seringkali menjadi masalah bagi kita orang-orang yang percaya. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, saya seringkali mengkhotbahkan bahwa ketika Tuhan bekerja untuk kita itu instan. Seketika, amin. Ya. Tapi ada masanya dalam menanti sesuatu juga tidak langsung terjadi. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang tahu waktu yang terbaik bagi kita. Amin. Dia tahu kapan Dia harus cepat, Dia tahu kapan Dia harus lama. Dan saya tahu kalau lama atau tidak terlihat itu surprise bagi kita. Amin. Ya. Orang kalau mau surprise, misalnya gereja kita ada acara ulang tahun kan nanti tanggal 30, ya. Kita akan pesta Bapak Ibu Saudara ya. Ada sudah yang ngomong nanti makanannya patungan aja ya supaya lebih mewah itu Bapak Ibu Saudara ya. Kita ngikutin aja ya. Nah, lalu panitianya bilang, nanti begitu Pak Pendetanya doa amin gitu ya. Kamu bagian yang bledosin konvertinya, duor gitu biar keluar pita-pitanya itu loh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, bayangkan misalnya Pak Pendetanya masih doa, belum amin dia sudah duor kecepatan. Seru gak Bapak Ibu Saudara? Enggak seru. Bikin kaget Pak Pendetanya. Tapi juga hal yang sama ketika pendetanya sudah amin. Enggak ada dor-dornya. Dinta ini enggak dor-dor. Juga enggak seru. Makanya Alkitab berkata Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu kapan memberikan kejutannya untuk kita. Amin.
Dia tidak mau terlalu cepat, dia juga tidak akan terlalu lambat. Dia tahu waktu yang persis terbaik untuk kita. Amin. Dan di saat kita menerima itu, Alkitab berkata kita seperti orang yang bermimpi. Tidak pernah kita menyangka, berharap, tapi Tuhan berikan bagi kita. Amin, saudaraku. Nah, kita menantikannya dengan tekun. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa arti tekun? Saya mencatat ada 5 pengertian tentang tekun. Yang pertama, menanti dengan tekun itu ditulis dengan bahasa Yunani hupomone, ya, hupomone. Hupomone itu punya 5 pengertian, ya. Pengertian yang pertama adalah ketahanan yang ceria atau menanti dengan sukacita, gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, ini rasanya sulit sekali, ya. Menanti dengan sukacita. Nunggu 10 menit oke lah ya sambil WA-an. 15 menit ya buka IG nonton YouTube. 30 menit tutup HP ngomel Bapak Ibu Saudara ya kan. Nah ya sulit ya. Yang ketawa termasuk saya punya pengalaman kayak gitu ya. Nah tapi Alkitab berkata hupomone artinya menanti dengan sukacita. Waduh rasanya enggak mungkin. Menunggu sesuatu tapi dengan sukacita. Ya ini merujuk kepada kemampuan untuk bertahan dalam keadaan yang sulit ya dengan sikap yang positif, tetap penuh pengharapan dan ini berbicara juga tentang rasa yang gembira, sukacita. Jadi nunggunya dengan sukacita gitu. Dan optimis meskipun kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, tetap optimis. Nah, itu hupomone. Jadi ketika kita tidak melihat segala sesuatu, kita tetap percaya bahwa itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Itulah hupomone ya. Menanti dengan sukacita ya. Saya berpikir mungkin kalau kita beli motor ya atau motor listrik dan dealernya bilang, "Oke, Pak, selesai semua transaksinya, nanti 2 hari kemudian kita akan kirim ke rumah." Nah, lalu kita pastikan hari apa, Pak? Kita transaksi hari Senin, oh Rabu kita kirim. Tapi mungkin sore atau malam ya Pak karena pengiriman harus urut sesuai dengan pesanan. Baik, hari Rabu Bapak Ibu Saudara, wah kita senang sekali, kita sukacita semangat ya kan kita tunggu motornya. Bahkan sampai malam pun kita juga tetap tunggu karena kita tahu motor itu pasti akan dikirim. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti itu kurang lebih. Ya, kita memiliki keyakinan yang seperti itu dalam menanti janji Tuhan. Kita yakin dengan pasti bahwa Tuhan yang berjanji pasti menggenapinya bagi kita. Yang kedua, hupomone artinya adalah teguh. Teguh artinya ya menyiratkan keteguhan, kekokohan dan keandalan. Ini berarti tidak tergoyahkan, konsisten dalam keyakinan atau tindakan seseorang. Terlepas dari masalahnya, tantangannya atau perubahan dalam keadaannya. Dia tetap konsisten. Temannya bilang, wes lah ya kan, gak usah gereja-gerejaan, gak aku tetap percaya Yesus. Ya kan. Orang bilang, ayo kamu cari kerja dong yang lebih ini lagi, yang lebih ini lagi. Ya, ini bicara kita sudah maksimal, masih harus seperti orang dunia yang harus menukarkan waktu istirahat kita dengan bekerja. Saya percaya Tuhan tidak pernah demikian dalam hidup kita. Amin saudaraku. Tuhan tidak pernah merancangkan kita bersusah payah dalam menjalani kehidupan ini. Kerja cukup waktu, istirahat juga cukup waktu. Amin. Ya. Nah, dia konsisten, teguh, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Sekalipun sepertinya tidak terjadi, tapi dia tetap teguh. Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, menanti dengan tekun hupomone artinya tadi teguh. Ya. Yang pertama tadi menanti dengan sukacita, ceria, tidak mulut pepaya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa mukamu gitu kan? Opo iki ngenteni iki suwine gitu kan. Nah, enggak. Nah, yang ketiga bertahan. Bertahan artinya adalah Bapak Ibu Saudara tetap hidup dalam kesulitan, melalui kesulitan ya. Jadi tetap maju aja gitu ya. Ini adalah tindakan bertahan melalui kesulitan tanpa menyerah gitu Bapak Ibu Saudara. Tanpa menyerah itu hupomone yang ketiga ya. Kata tekun itu artinya menanti dengan sukacita, lalu teguh, kokoh, tidak tergoyahkan gitu kan. Yang ketiga tetap bertahan. Yang keempat
sabar. Katakan sabar Bapak Ibu Saudara. Tepuk-tepuk kiri kanannya katakan sabar. Nah, menanti dengan tekun itu sabar Bapak Ibu Saudara ya. Sabar itu adalah kapasitas seseorang atau kekuatan seseorang untuk menerima atau mentoleransi keterlambatan atau masalah atau penderitaan tanpa marah. Katakan amin. Tanpa kesal, katakan amin, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara. Dan ini tentang menjaga ketenangan seiring berjalannya waktu karena kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah terlambat. Amin, Saudaraku. Yang terakhir, ya. Sabar lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ditekankan sabar dan sabar. Kalau doanya belum terjawab, sabar dan sabar. Amin, Saudaraku, ya. Ini ketekunan ya tanpa frustasi dan terus berkelanjutan. Sabar, sabar, sabar. Percayalah Bapak Ibu Saudara, manusia punya batas kesabaran. Amin. Ya kan? Kene yo ono batas sabare gitu kan. Di ngono-ngono terus rasakno engko kan gitu kadang. Nah, kabar baiknya adalah Tuhan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Yang percaya katakan Tuhan tahu batas kesabaran seorang anaknya. Amin, saudaraku. Iya kan? Kita orang tua yang jahat, kata Alkitab. Kita orang tua yang tidak tahu memberi yang baik. Kita orang tua yang jahat. Tahu batas kesabaran anak-anak kita. Anak yang pertama itu sabar banget, gak pernah punya permintaan. Anak yang kedua ini, waduh nek punya karep harus. Nah, nanti kita tahu anak yang mana yang punya keinginan. Nah, misalnya anak pertama, tiba-tiba dia gak pernah punya keinginan, minta. Papa mamanya pasti bilang, wes ndang ditukokno ngono lho, ndang ditukokno. Wong gak pernah minta apa-apa lho, gang dibelino. Nah, gitu kan. Tahu anaknya masing-masing. Saya percaya Tuhan tahu batas kesabaran anak-anaknya. Amin. Kalau kayak saya yang gak sabaran, ya Tuhan akan kerja dengan cepat. Amin. Jadi enak jadi orang yang sabar atau gak sabaran Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya ini orangnya sulit suruh sabar. Ya. Pengennya apa-apa, wah wis. Ya, sampai ada kita punya teknisi listrik namanya Mas Tono. Paham, baru kenalan sudah paham benar saya. Jadi kemarin malam kita teleponan, kan ini lampu sorot kita rusak satu, enggak kelihatan dari Bapak Ibu. Lalu dia lepas, dia benerin. Semalam kita teleponan dia lapor, Pak lampunya sudah jadi. Oh iya, iya. Ya udah ketemu besok pagi, ini mah enggak datang. Terus dia ketawa, saya bilang, wah kamu tahu kamu pikiran saya. Dia ngerti, mesti kalau saya boleh ngomong, Mas sekarang kamu datang ke gereja pasang supaya besok pagi bisa dipakai ibadah. Tapi saya enggak melakukan itu karena dia punya baby. Ya. Nah saya orangnya kadang seperti itu, saya pengen apa-apa cepet-cepet. Ya. Dan saya tahu Tuhan mengasihi kita semua dengan adil, amin. Adil itu artinya sesuai dengan porsi masing-masing. Yang sabar Tuhan pasti akan kerjakan sesuai dengan karakternya. Kalau yang kemerungsungan Tuhan juga akan kerjakan dengan sesuai pribadinya. Amin. Tuhan kita Tuhan yang mengenal kita. Nah, saudaraku, 5 pengertian tentang hupomone ini sesuatu yang sangat sulit sekali kita lakukan. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Ya, rasanya enggak mungkin Pak kita bisa melakukan itu. Menanti dengan tekun, sukacita, ya dengan senang, bergembira. Oh masih 30 menit santai aja ya. Nanti 1 jam gak apa-apa gitu kan, haleluya, kan gak mungkin. Rasanya sulit kalau orang yang seringkali pekerjaannya penuh dengan janji. Waduh rasanya meleset 1-5 menit apalagi 30 menit. Udah berantakan ini Bapak Ibu Saudara di dalam pikirannya udah kacau balau ini. Ya. Nah saya percaya Tuhan tahu. Nah Bapak Ibu Saudara rasanya gak mungkin seseorang bisa menanti sesuatu dengan tekun. Apalagi si pemberi janji gak kelihatan. Janjinya juga gak kelihatan. Orang yang kita tunggu kelihatan aja kita kadang gak bisa tekun, betul? Ya kan? Kayak nunggu motor tadi, sampai jam 9 malam gak datang-datang. Wah sudah ambil handphone, pencet nomor marketingnya, telepon. Ini motor kok belum datang-datang. Nah Bapak Ibu Saudara sudah mulai agak ngomel nih. Itu menanti yang kelihatan yang jelas. Kita aja sulit. Apalagi si pemberi janji gak kelihatan, janjinya juga gak kelihatan. Tapi ada kabar baik buat kita, bukan kita yang mengerjakannya. Amin saudaraku.
Inilah Injil. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Amin saudaraku. Baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut apa saudaraku? Kerelaannya. Dia rela Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah bersungut-sungut dalam melayani kita. Tuhan tidak pernah merasa terbebani untuk mengasihi kita dan menolong kita. Amin. Dia rela. Dia rela untuk membuat Anda sabar. Sudah Bu Ida ya, sabar Bu Ida. Dia temani Ibu Ida. Dia dampingi Ibu Ida dengan rela. Allah yang mengerjakan. Kalau kekuatan kita enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya kita mesti mendengar dan mendengar Injil lebih banyak. Supaya Tuhan bisa bekerja Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang-orang yang sabar dalam menanti janji Tuhan. Amin. Kalau dengan kekuatan kita yang muncul apa? Aduh kok suwine, urip kok ngene, opo-opo angel, opo-opo enggak jadi. Sudah hidupku seperti ini. Tuhan gak sayang sama aku, Tuhan gak peduli sama aku. Nah itu yang muncul kalau dengan kekuatannya sendiri. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, secara otomatis kita bisa sabar. Amin. Bapak Ibu, Tuhan yang mengerjakan dalam kita. Kalau Anda mau jadi orang sabar, minta sama Tuhan. Amin. Tuhan, saya mau jadi orang sabar. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman saya. Kalau saya tiba-tiba mudah tersulut emosi, ya baik kepada istri atau siapapun, langsung ada sinyal di dalam hati saya, kamu mesti dengar Injil lebih banyak. Saya langsung dengerin khotbah-khotbah dari gereja kita, dengerin musik-musik dari gereja kita. Itu aja Bapak Ibu Saudara. Indikatornya, kalau hal-hal yang buruk mudah sekali muncul dari hidup kita, yang kita harus lakukan adalah dengar Injil. Amin. Dengar kabar baik, dengar berita tentang kasih Tuhan lebih banyak. Supaya Bapak Ibu Saudara, yang muncul juga adalah Injil. Amin. Ya, bukan daging kita. Karena orang yang dipimpin roh, dosanya mati. Itu sudah pasti. Jadi kalau dosanya aktif, kita dengar Injil terus saja sudah. Ya, jangan berusaha untuk berubah. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Tanpa Injil, orang bisa berubah, itu munafik. Ya, munafik, perubahannya pasti tidak kekal, perubahan yang tidak sempurna utuh. Tapi kalau Injil yang mengerjakan, Injil itu akan merubah dari dalam keluar. Amin. Ya. Jadi kalau kita di dalam kasih karunia Tuhan, saya percaya semua kita kalau ketemu orang-orang yang sopan, yang ramah, yang murah hati, itu adalah dia yang sesungguhnya karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Amin. Ya. Saya melihat banyak sekali jemaat-jemaat yang memberi di gereja ini dengan sukacita. Mereka selalu bilang kami memberi, tidak pernah mau mengatur gereja. Terserah gereja mau pakai pemberian kami seperti apa. Seperti itu. Coba kalau di tempat-tempat lain. Kadang ada orang yang kaya memberi, lalu dia nyetir-nyetir. Pendetanya, gerejanya, pengurusnya, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Sampai ada istilah ya kan. Wah jangan dekat-dekat orang kaya gitu, nanti disetir-setir gitu. Enggak, kalau di dalam Injil enggak ada kata-kata seperti itu. Amin saudaraku, amin. Ya, yang kaya diberkati, yang belum kaya juga diberkati menjadi kaya, semakin kaya menjadi sungguh amat kaya. Yang percaya tepuk tangannya mana? Haleluya. Selamat Anda orang-orang kaya semuanya. Yang amin baru beberapa, belum semua, dalam hati ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi menanti dengan tekun itu bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Tuhan di dalam kita, melalui kita. Amin. Ya, semuanya dikerjakan dari Dia, oleh Dia dan kepada Dialah segala kemuliaan. Amin. Itulah Injil Bapak Ibu Saudara. Bukan dari Dia, lalu aku yang mengerjakan, kemuliaannya 50-50, Tuhan dan saya. Ya kan? Jadi kalau kesaksian, wah Tuhan baik. Saya diberikan berkat, lalu saya gini, saya gini, saya gini, ya 50-50 itu namanya. Tapi Injil adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Amin. Kalau Anda bisa hari ini berarti karena Tuhan. Amin saudaraku. Kalau gereja ini ada sampai hari ini berarti karena Tuhan. Bukan karena siapapun. Semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia segala kemuliaan. Amin. Gereja ini juga Pak Yakub sering ngomong,
bukan milik seseorang, bukan milik Pak Yakob, bukan milik Vincent, bukan milik jemaat, miliknya Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Dia kemuliaannya. Nah, saudaraku, saya akan mengajak membaca lanjutannya. Roma 8 ayat 26. Bapak Ibu tahu, ayat ini ditulis demikian. Maksudnya ditulis seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, kata-kata demikian juga ini mengandung arti di saat yang sama. Ya. Apa maksudnya di saat yang sama? Di saat Anda dan saya menanti dengan tekun, ada Roh Kudus yang bekerja bersama-sama dengan kita ketika kita menanti. Enak atau enak Bapak Ibu? Enak. Anda tidak menanti sendirian. Sementara Anda menanti, Roh bekerja. Dengan cara apa saudaraku? Dia membantu kita dalam kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Orang kalau stres, orang kalau panik, bisa berdoa enggak? Enggak bisa. Bahkan jangankan berdoa, apa yang harus didoakan enggak ngerti, sudah. Keuangan berantakan, bisnis berantakan, keluarga berantakan, anak enggak karuan, bingung. Apalagi yang saya mau doakan, sudah. Nah Bapak Ibu saudara ingat, kalau ada yang mengalami hal ini, Alkitab berkata, di saat Anda seperti itu, di saat yang sama, Roh membantu kita, Dia berdoa menggantikan kita. Amin. Jadi di saat Anda tidak tahu berdoa, bagaimana harus berdoa yang benar untuk masalahmu, Anda jangan berkecil hati jemaat. Amin. Anda kadang pernah merasa malas berdoa. Betul? Karena banyaknya masalah. Jangan berkecil hati. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya untuk kita. Amin. Untuk apa? Roh Kudus di saat Anda confused, di saat Anda boring, di saat Anda mentok, di saat Anda batek, Roh Kudus bekerja menggantikan kita. Dia berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, apa artinya? Roma 8 ayat 26 meyakinkan kita orang-orang percaya bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan atau dalam posisi menanti ini loh. Dan kelemahan mereka. Roh Kudus hadir untuk membantu, mendukung dan berdoa bagi mereka. Haleluya. Amin. Saya percaya inilah kabar baik untuk kita. Ketika Anda tidak tahu harus berdoa bagaimana. Ketika Anda lemah untuk berdoa, ketika Anda malas berdoa. Roh Kudus ingin memastikan kepada kita bahwa Dia yang akan berdoa menggantikan kita. Amin. Memastikan bahwa kebutuhan terdalam kita dikomunikasikan kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mengkomunikasikan? Kita atau Roh Kudus? Roh Kudus. Nah inilah peran Roh Kudus. Dia sebagai penolong, Dia sebagai penghibur, Dia juga adalah Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Menyertai kita. Amin jemaat. Di saat Anda menangis, Anda enggak ngerti harus ngomong apa, dengan siapa. Roh Kudus berdoa kepada Tuhan tanpa kita sadari, tanpa kita pahami. Amin. Roh Kudus ingin meyakinkan bahwa Anda tidak sendirian dalam pergumulan Anda. Amin. Ada Roh Kudus yang terus berdoa untuk kita kepada Tuhan supaya apa yang menjadi kebutuhan kita didengar oleh Tuhan. Keren enggak? Keren Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu luar biasa enaknya. Katakan luar biasa enaknya. Ya. Sekarang kasih tahu kiri kananmu, katakan hidup dalam kasih karunia, enak pol gitu ya kan. Wes, ojo keluar dari kasih karunia Tuhan. Amin jemaat. Jangan pernah mau siapapun yang menarik Anda keluar dari Injil, jangan mau. Karena hanya di dalam Injil Anda mendapatkan fasilitas hidup VVIP. Amin. Anda tahu VVIP itu benar-benar kehidupan yang sangat nyaman, kelas yang paling berkelas dari setiap kelas. Benar-benar Anda ditempatkan Tuhan dalam kelas yang terbaik.
Apakah yang hidup di bawah hukum Taurat juga dikasih Tuhan? Pasti, saudaraku, pasti. Tuhan adalah kasih, amin. Tapi dikasihnya sesuai dengan usahanya. Lah, seberapa banyak kita bisa berusaha dan bekerja keras, saudaraku. Ya. Nah, jemaat, kita lihat ayat berikutnya, Roma 8 ayat 27 lanjutannya. Dan tadi kan ayat 26 Roh Kudus yang berdoa menggantikan kita. Ayat 27 dari sisinya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Allah yang menyelidiki hati nurani kita, mengetahui maksud roh. Wah, nyambung, saudaraku, benar gak? Klop. Kadang kita diajaran kalau doa harus doa sesuai kehendak Tuhan, betul? Ya kan? Supaya dijawab Tuhan. Terus kita tanya, gimana kita bisa berdoa sesuai kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Kan gak ngerti, saudaraku. Yang kita tahu ya keinginan kita, betul? Nah, caranya gimana? Roh Kudus yang menggantikan kita berdoa kepada Bapa, dan Bapa mengetahui hati kita, Dia mengetahui maksud roh. Klop, plek. Nah, kalau kita dulu helm SNI naik Honda ada suara kunci sampai terdengar suara klik. Nah, kalau klik itu berarti pas. Jadi roh berdoa, Tuhan dengar, Tuhan tahu maksud roh, pas. Apa itu? Sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Saya, katakan saya. Ya, kita semua orang-orang kudus, amin. Kita kudus bukan karena perbuatan kita dinilai. Kita kudus karena perbuatan Yesus di atas kayu salib bagi kita, itulah yang dinilai oleh Bapa. Amin, saudaraku. Bapa tidak pernah menilai hidup kita. Karena nilainya kita 0, bahkan minus kata Pak Yakub. Enggak ada artinya. Alkitab berkata perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sudah enggak ada artinya apa-apa. Jadi kalau hari ini Anda dipelihara Tuhan, hari ini Anda diberkati Tuhan, itu semua karena Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita, saudaraku. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengetahui maksud roh, bahwa Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Allah untuk siapa? Orang-orang kudus. Jadi kalau saya sharing ini sama istri saya bilang gini, nih keren gak nih? Roh Kudus itu kayak orang yang mengingatkan, misalnya gini, Pak Hendro ini janji sama Christine. Christine, nanti saya mau ada berkat buat kamu. Pak, jangan didengarkan, ini serius Pak. Salah, ini bercanda Pak. Ya. Lalu Christine kan menunggu, wah kapan ini kan. Nah, Roh Kudus ini sifatnya gini loh, Roh Kudus ini gambarannya istrinya Pak Hendro. Dia setiap hari pagi, siang dan malam dia ngingetin terus kepada Pak Hendro. Pak, kamu kan janji sama Christine mau kasih sesuatu loh. Ingat loh, oh iya. Lalu istrinya lihat, kok belum ada wujudnya dia belanja, beli. Dia ingatkan lagi, Pak ingat loh, kemarin janji loh. Nah Roh Kudus itu seperti itu, amin. Apa kehendak Allah bagi kita saudaraku? Memberkati, memberkati dan memberkati, katakan amin. Apa kehendak Allah bagi kita? Menyembuhkan, menyembuhkan dan menyembuhkan. Apa kehendak Allah bagi kita? Memulihkan, memulihkan dan memulihkan. Amin. Karena Allah adalah kasih, kehendaknya semua pasti yang terbaik. Dan Roh Kudus berdoa kepada Allah sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Mengingatkan Tuhan. Tuhan, ingat loh ya. Pak Tarida ya. Berkati, janjimu kan mau memberkati, ingat loh. Dia bersyafaat untuk kita, amin. Dia mengingatkan Tuhan untuk terus janjinya segera digenapi bagi kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Nah jemaat, Roma 8 ayat 27 memberikan jaminan kepada kita hari ini. Bahwa Allah dan Roh Kudus, dua pribadi, satu yaitu Tuhan. Bekerja bersama-sama untuk mendukung, memelihara kita orang-orang yang percaya. Katakan amin, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Anda tidak sendirian. You are not alone. Amin. Jangan ada yang merasa jemaat di tempat ini Anda dewean. Baik di rumah apalagi di gereja. Amit, amit. Ya. Karena yang saya selalu pesan kepada teman-teman pemimpin, jangan pernah jemaat merasa sendirian di gereja. Dampingi mereka,
ngobrol dengan mereka sampai satu kali mereka bisa cerita masalahnya dan gereja harus hadir dalam hidup mereka. Itu. Nah, tapi jangan bergantung sama gereja. Saya ngomong gini jangan dipercayai Bapak Ibu Saudara. Kadang bisa lupa, kadang bisa melinjani. Amin. Tapi perhatikan janji Tuhan. Allah dan Roh Kudus bekerja bersama-sama untuk mendukung, memelihara Anda dan saya, saudaraku. Amin. Meskipun kita merasa terbatas dalam doa kita, perhatikan. Roh Kudus akan berdoa untuk kita dengan cara yang sepenuhnya selaras dengan kehendak Tuhan. Dia tidak pernah berdoa ngawur. Apa yang dia doakan itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Dan apa kehendak Tuhan Anda tahu semua yang baik, yang sedap didengar. Dan Allah mengetahui hati kita memahami. Dan Allah menerima doa-doa Roh Kudus. Amin. Hari ini yakinkan diri Anda, Roh Kudus sedang berdoa untuk Anda kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati Anda. Amin. Supaya Anda supaya Tuhan membuat apa yang Anda kerjakan berhasil. Supaya hutang-hutang Anda dilunaskan. Amin. Supaya sakit penyakitmu disembuhkan. Karena itu semua terkandung dalam satu janji yaitu kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Jadi kalau Anda tidak tahu bagaimana Anda harus berdoa, kalau Anda tidak tahu bagaimana berdoa, kalau Anda malas berdoa, bukan berarti kita tidak pernah didoakan. Ingat, mungkin Pak Pendeta tidak tahu mendoakan, maksudnya apa yang harus kita doakan untuk jemaat. Tapi Roh Kudus, Tuhan bekerja bersama-sama. Amin. Ini keren. Ini ada konspirasi KKN di surga, saudaraku. Ya kan? Tuhan sendiri yang berdoa, Tuhan sendiri yang mendengar doa kita, Tuhan sendiri yang menjawab doanya. Waduh, keren. Ini ceritanya apa ya? Ya kayak gitulah Bapak Ibu Saudara, hanya satu pribadi tapi bekerja bersama-sama dalam hidup kita. Memastikan semua anak-anaknya di bumi ini hidup seperti di surga. Anda mau menikmati hidup di surga, enggak harus mati dulu. Hidup di bumi bisa seperti di surga. Selama Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Amin. Rasanya enak, tenang. Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Yang terakhir. Saya kutip ayat pertama Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Dan pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang bisa mengharapkan apa yang dilihat. Artinya Bapak Ibu Saudara. Pengharapan yang menyelamatkan kita itu belum kita lihat. Ya. Nah ini saya mau membuat ilustrasi ya dengan cepat. Saya berharap inilah yang saya mau tekankan kepada jemaat sebagai kesimpulan. Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita itu tidak bisa kita lihat. Kita ini hidup oleh pengharapan, amin. Ya, hidup oleh pengharapan. Pengharapan itu tidak kita lihat. Artinya kita hidup seperti orang yang tidak melihat apa-apa, saudaraku. Ya kan? Nah, aduh saya lupa bawa tali, pita. Ya udah, siapa yang mau tutup mata tapi harus jujur ya, tutup mata. Siapa saya minta tolong, Gilang aja Gilang, sini Gilang. Ya Gilang. Oke, kamu di sana Gilang bisa? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya itu menjanjikan Gilang itu sebuah berkat, gitu ya kan. Saya menjanjikan Gilang sebuah berkat, ini ilustrasi aja ya. Saya lupa bawa sesuatu sih, ya nanti diganti aja ya. Ini ilustrasi dulu nanti nyatanya ditunggu. Nah ini pengharapan Gilang ya. Kamu mengharapkan remote nanti jadi apa saudara ya. Nah sama, Gilang itu punya pengharapan. Nah pengharapannya saya taruh di sini. Saya udah sediakan nih buat Gilang Bapak Ibu Saudara ya. Misalnya HP aja lah, oke. Nah, tapi Gilang ini belum lihat HP ini, tutup mata Gilang. Tutup mata, tutup benar-benar ya. Enggak melihat apa-apa ya Gilang ya. Nah, apa yang Gilang harus lakukan saudaraku supaya dia bisa sampai kepada pengharapannya yang dia inginkan HP. Yang hari ini dia belum melihat HP ini. Karena mungkin dia lahir dari keluarga yang tidak mampu. Orang tuanya miskin, ya papanya enggak bekerja, mamanya ini cerita aja, ilustrasi Pak ya. Kalau ini benar-benar ilustrasi ya. Jangan Gilang lah ya. Ya Gilang enggak apa-apa. Pokoknya dia benar-benar berantakan hidupnya, susah. Dia pengen handphone untuk kerja Bapak Ibu Saudara. Tapi keadaannya enggak mendukung. Dia seperti orang yang buta.
Dia nggak bisa melihat bagaimana caranya bisa beli handphone, bagaimana caranya mendapatkan handphone. Tapi karena Gilang mendengarkan Injil, dia punya pengharapan bahwa handphonenya sudah disediakan oleh Tuhan yang sayang sama Gilang. Amin Gilang. Loh tutup mata Gilang, jangan lihat. Nah iya. Nah Gilang ini dalam perjalanan hidupnya, dia tapi punya keyakinan bahwa HP ini sudah disediakan Tuhan. Karena Tuhan sayang sama aku, kata Gilang. Dia jemaat GPM. Nah Gilang, coba kamu lihat ukur jaraknya ke sini. Ya. Terus mundur dikit Gilang. Nah dah, terus kamu tutup mata. Terus kamu jalan ke sini Gilang. Tutup mata. Ya. Ya udah cukup Gilang, nanti ketemu. Oke, buka mata dulu. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi ini kan Gilang sudah mengukur ya, dekat ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya waktu membayangkan firman ini, saya mendapatkan kebenaran yang luar biasa. Yang saya tahu ini yang mungkin iblis gak suka ya untuk kita mendengarkan. Oke Gilang, kamu kembali ke sana. Nah agak jauh lagi boleh Gilang, supaya kamu gak terlalu mengukur. Ya, lagi mundur. Nah oke. Nah Gilang tutup mata. Nah. Supaya Gilang bisa, tadi kan Gilang gini Bapak Ibu Saudara. Nah gini. Nah kayak meraba-raba gitu. Nah, takut kepleset, takut jatuh. Ya. Kadang kehidupan orang juga seperti demikian. Ditawarin bisnis, yo nek enggak jadi piye. Modalnya tinggal segini. Meraba sampai kepada janji Tuhan. Sekalipun dia punya pengharapan loh Bapak Ibu ya. Nah apa yang Gilang harus lakukan? Supaya dia dalam kebutaannya, maksudnya dia tidak melihat sampai kepada janji Tuhan. Dia harus mendengarkan arahan saya. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul? Gilang maju. Terus saja, terus. Nah stop Gilang. Nah nurut dia. Kamu gak lihat toh Gilang? Ya. Sekarang mundur lagi Gilang. Nah, terus, mundur lagi, mundur aman, terus ya stop. Nah cukup di situ. Nah ngerti dia. Kenapa? Karena dia mendengarkan arahan saya. Coba sekarang Bapak Ibu Saudara, Anda bersama-sama ngomongin Gilang. Anda pimpin Gilang untuk sampai ke sini. Kira-kira Gilang bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Rame-rame kita ngomongin. Nah, ketawa dia, maju Gilang. Ada yang ngomong, mundur. Nah, yuk sama-sama yuk coba. Ayo, maju. Stop. Lang, sini Lang. Nah, buka mata aja Lang. Bentar. Dia kebingungan. Saudaraku, menanti dengan tekun itu berbicara menanti sesuatu yang kita tidak lihat. Seperti Gilang yang tidak melihat. Ya saya ibaratkan dia tutup mata tadi. Yang dia butuhkan untuk menanti dengan tekun adalah dia harus mendengar. Amin. Karena kan dia nggak kelihatan saudaraku. Orang yang nggak kelihatan harus peka pendengarannya. Dia harus dipimpin oleh suara. Makanya Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Betul saudaraku? Dan Alkitab berkata yang terpenting adalah mendengarkan. Bahkan Sema Israel, ya syahadatnya orang Israel, saudaraku, itu tulisannya adalah dengarkanlah aku. Bukan lakukan, tapi dengarkanlah aku. Artinya yang Tuhan tekankan kepada kita itu dengar. Kenapa saudaraku? Karena dalam kehidupan ini apa yang Tuhan sudah sediakan dalam janji-janjinya bagi kita memang belum kita lihat. Betul? Bahwa Anda orang yang diberkati, Anda orang yang kaya, hutang-hutangmu lunas. Waktu Anda berhutang, Anda bisa melihat enggak hutang-hutangmu lunas? Enggak bisa, belum bisa melihat saudaraku. Saya juga belum bisa melihat kehidupan saya sekarang di zaman waktu itu. Kalau Tuhan kerjakan semuanya ini, saya enggak ngerti. Banyak kita semua enggak ngerti. Jangankan saya, orang lain pun juga enggak yakin. Ya, saya enggak yakin apalagi orang lain, saudaraku. Sama kayak Gilang. Gilang tahu HP ini sudah disediakan oleh Tuhan, dia pengen. Tapi dalam perjalanan hidupnya menunggu HP ini, dia harus dengar suara Tuhan. Dia harus dengar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah suara jemaat tadi yang rame ini saya ibaratkan ada suara hatinya Gilang. Suara di pikirannya Gilang, suara dari teman-temannya Gilang. Kalau Gilang mendengarkan suara semua itu tadi, perhatikan jalannya. Ketawa-ketawa dia. Pikirannya apa Gilang waktu kamu ketawa?
Apa yang kamu rasakan dengan suara yang banyak? Bingung. Bingung. Kenapa banyak orang bingung hari-hari ini? Karena terlalu banyak suara yang masuk dalam hidupnya. Hari ini dengarkanlah suara gembalamu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Melalui rohaniawan di tempat ini ada 3 orang Tuhan kasih. 3 loh saudaraku. Enggak main-main, gambaran Tritunggal Tuhan. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya kan? Saya Allah Roh Kudus tinggal di gereja terus. Ya. Enggak. Pak Yakob Allah Bapa di rumah adenya. Ya. Pak Didi muter-muter pagi gereja siang rumah. Oh ya bukan Roh Kudus, Yesus. Ya. Dia datang ke gereja balik ke rumah. Allah Anak. Enggak, ini guyon. Nah Bapak Ibu saudara, dengarkanlah suara Injil kasih karunia saja. Amin. Saya kemarin baru kasih pesan yang sangat kuat dan cukup keras untuk semua pemimpin. Saya bilang sebagai pemimpin jemaat JKI Puri Marina tidak diperbolehkan posting, upload khotbah dari pendeta lain. Harus pendetanya JKI Puri Marina. Kasih contoh kepada jemaat. Bapak Ibu, banyak pendeta khotbah bagus tanda kutip. Tapi belum tentu itu kebenaran. Kami di sini memastikan setiap khotbah yang disampaikan pasti kebenaran. Karena kami pasti bisa, kami mempersiapkan saudaraku. Jadi kami pengen jemaat makan dari tempat yang sama, bertumbuh dengan sama. Amin. Jangan hanya sekedar bagus, membuat kita nangis, lalu kita upload. Upload khotbah-khotbah yang sesuai dengan kebenaran. Amin. Kalau enggak dari sini, carilah pendeta yang sesuai Injil. Tanya, Pak Didi, saya Pak Yakob, Bu Foni, Bu Else, siapapun teman-teman yang suka mendengarkan Injil. Tanya, Pak pendeta mana lagi yang boleh? Saudaraku. Nah, kalau mendengarkan banyak suara, kayak Gilang ini saudaraku. Nah sekarang Gilang coba kembali ke sana. Saya kasih opsi yang ketiga. Yang pertama, Gilang harus dengar suara saya. Tutup mata Gilang, maju Gilang. Terus, maju aja terus, masih jauh, terus, ya stop, naik 1 tangga, ya pelan-pelan, ya naik lagi 1 tangga, ya terus maju, ya cukup, nyampe. Nah, buka mata Gilang. Yang kedua adalah dia terlalu banyak mendengarkan suara di tempat ini. Suara kebutuhan uang sekolah anak, suara kebutuhan bayar listrik, suara kebutuhan bayar hutang, suara dari istri, anak, teman-teman, pimpinan, wing di sini. Bingung, gak akan sampai. Hari ini pilihlah untuk mendengarkan 1 suara saja, amin. Nah ini opsi ketiga, kembali ke sana Gilang. Roh Kudus dicurahkan oleh Bapa. Ini tugas Roh Kudus, Gilang tutup mata. Roh Kudus datang kepada Gilang, lalu Gilang saya rangkul dengan tutup mata, terus Gilang. Terus, jangan khawatir, naik Gilang. Ya, naik Gilang. Naik Gilang. Buka mata. Gilang mau pilih yang pertama, kedua, ketiga? Ketiga. Ketiga. Bapak Ibu saudara mau pilih yang pertama, kedua, ketiga? Ketiga. Roh Kudus telah dicurahkan untuk menyertai kita sampai apa yang kita tidak lihat digenapi sempurna bagi kita. Amin, saudaraku. Anda perlu merasakan pimpinan Roh Kudus. Dengarkan suaranya Roh Kudus saja. Roh Kudus suaranya lembut. Ya, dia terus memegang kita erat. Dia tidak akan melepaskan kita. Dia terlalu mengasihi kita. Dia meterai supaya kita diselamatkan pada hari penghakiman. Amin, jemaat. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari kasih Kristus, kata Paulus. Ketelanjangan, aniaya, tidak ada yang bisa melepaskan Gilang hari ini dari kasih Kristus. Amin. Karena Roh Kudus sudah mendekap erat dia. Dimanapun Gilang ada, di situ ada Roh Kudus. Sampai apa yang Gilang harapkan diterima oleh Gilang. Handphonenya diberikan, ya kan? Selesai. Ya silakan. Kita berikan tepuk tangan buat anak kita Gilang. Jemaat, inilah yang saya mau sampaikan pada kita. Opsi pertama, dalam hukum Taurat. Hukum Taurat cuma bisa ngomong. Terus maju. Aduh kamu kejauhan. Terus, tapi dia tidak bisa menunjukkan jalan. Dia hanya bisa memberitahu. Dia tidak bisa menyembuhkan kita. Opsi kedua tadi,
teman-teman yang salah, suara-suara yang salah. Seringkali kita coba dengarkan dan akhirnya membuat kita kebingungan sendiri. Kita nggak pernah bisa sampai kepada janji Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus telah diutus untuk mendampingi kita. Amin. Dia akan memimpin, menuntun, menyertai sampai semua janji-janji Tuhan digenapi sempurna. Amin jemaat. Hari ini izinkan Roh Kudus bekerja. Kalau Anda tidak tahu harus bagaimana, katakan Roh Kudus pimpin aku. Suaranya lembut Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda penuhi hidupmu dengan suara ketakutan, kekhawatiran, suara Roh Kudus ketutup, enggak kedengeran. Dan dia tidak pernah memaksa kita. Dia adalah roh yang lembut, penuh kasih. Dia tidak pernah memaksa. Kalau Anda punya pilihan lain, dia akan bilang, let it go, silahkan. Kalau Anda mau kembali, dia akan terima kita dengan sukacita. Hari ini, yuk kita mau kembali kepada Roh Kudus. Supaya kita bisa menanti dengan tekun apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Bersama dengan Roh Kudus, kita pasti sampai tujuan. Amin saudaraku. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya minta tolong pemusik bisa maju. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bagian terakhir. Roma 10 ayat 17. Kita hidup oleh iman. Dan iman yang menghidupi kita hanya bisa timbul dari apa saudaraku? Mendengar. Mendengar apa? Firman Kristus. Ya, firman Kristus dalam terjemahan lain dikatakan gospel, Injil, kabar baik. Ya. Saya ingin kita baca sama-sama kalimat terakhir. Mari kita baca bersama-sama jemaat kalimat-kalimat ini baik kuning maupun putih. 2, 3. Mendengar firman Kristus membuat iman kita kokoh dalam menantikan dengan tekun setiap janji Tuhan digenapi tepat dan indah pada waktunya. Yang putih, tidak ada yang lebih baik yang dapat kita lakukan ketika kita berada di lembah kelam, bawah bayang-bayang maut, selain mendengarkan suara Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Amin saudaraku. Bagaimana kita bisa ingat suara Yesus melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan perkataan Gembala kita. Kita akan nyanyikan satu lagu, Harapanku. Harapanku di dalam-Mu, katakan, hanya Kau Yesus kuat. Katakan saudaraku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bersama-sama katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Amin. Katakan bersama-sama, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini taruhkan seluruh pengharapanmu hanya kepada Yesus. Amin. Dan biarkan Roh Kudus yang memimpin kita sampai setiap harapan itu tergenapi sempurna dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Tak pernah gagal rencanamu, Dia menerangi jalan hidup kita saudaraku. Pengharapanku, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Semuanya bersama-sama katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Benar Tuhan, dalam hidup ini
Bersama-sama kami mau taruhkan pengharapan kami kepada Yesus saja. Semua jemaat sama-sama katakan pujian ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Mari yang percaya bersama. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi bersama-sama, jemaat lebih keras lagi, kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Harapanku di dalam-Mu. Benar Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, mengalir dalam setiap hati umat-umat-Mu, menjamah mereka, menguatkan mereka. Ku aman dalam-Mu. Mari angkat tanganmu dan katakan bersama-sama. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Kami melihat Tuhan, bahwa masa depan yang penuh harapan, pengharapan itu tidak akan pernah sirna dan hilang dari hidup kami. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memberikan dan menggenapi. Sempurna pengharapanku takkan hilang. Oh Yesus, Kau sediakan. Tuhan Yesus, Yesus, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, semua jemaat katakan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, oh, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Ku percaya, sekali lagi, ku percaya, ku aman dalam Yesus. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, oh.
bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia yang sangat mengasihi kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Yesus telah datang mati, bangkit, menyelamatkan, membenarkan kita. Dan dia naik ke surga. Surga mengutus Roh Kudus untuk kita. Supaya kita tidak pernah sendirian di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Hari ini yakinkan dirimu jemaat bahwa Tuhan dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, menolong, memulihkan dan memberkati kita. Sekarang terimalah berkat-berkat Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Perjalananmu beruntung. Apa saja yang kita kerjakan dibuat berhasil. Engkau terus naik menjadi kepala. Oleh hidupmu semua orang beroleh berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita. Memelihara hati, jiwa dan pikiran kita dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang telah diutusnya tinggal dalam hidup kita, memeteraikan kita sampai hari kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita semua diselamatkan. Yang percaya, yang diberkati, yang sehat dan sudah sembuh, yang percaya hutang-hutangnya sudah lunas, serukan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan.